Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Sardevi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan 3 jurnal The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, di mana 3 jurnal ini berdasarkan 7 habit atau 7 kebiasaan konsep pengembangan diri yang diperkenalkan oleh Stephen Covey. Nah, pastinya di sini ada 3 jurnal yang dibandingkan. Jurnal pertama itu berjudul tentang penerapan kebiasaan pribadi efektif Stephen Covey untuk meningkatkan perilaku positif karyawan yang ditulis oleh Imam Wijoyo. Jurnal yang kedua tentang implementasi 7 kebiasaan dalam menghadapi globalisasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro yang ditulis oleh Neng Nuscayanti Sinulinga. Jurnal yang ketiga itu berjudul tentang analisis implementasi prinsip The 7 Habits dalam membina karakter siswa di sekolah dasar yang ditulis oleh Novi Hidrayanto. Nah, fokus utama dari masing-masing jurnal pastinya berbeda. Itu jurnal yang pertama itu fokus pada peningkatan perilaku positif karyawan di tempat kerja lewat kebiasaan efektif. Sedangkan jurnal yang kedua itu fokus pada mempersiapkan mahasiswa yang menghadapi globalisasi lewat kebiasaan yang membentuk SDM yang berkualitas. Jurnal yang ketiga itu membentuk karakter positif siswa sejak dini, yaitu sekolah dasar seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga kepemimpinan. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan, jurnal yang pertama itu menggunakan metode penelitian action research atau yang sering kita dengar itu metode penelitian yang dilakukan secara langsung atau langsung terjun ke lapangan untuk memecahkan masalah yang melalui tindakan nyata. Nah, di mana dalam jurnal ini penelitian dilakukan dalam 2 siklus, yang di setiap siklusnya itu melibatkan perencanaan, habis itu ada pelaksanaan, ada pengamatan, dan juga ada refleksi. Nah, tujuan dari metode ini adalah melihat secara langsung dampak penerapan 7 kebiasaan terhadap sikap dan produktivitas karyawan, serta mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan secara berkelanjutan. Nah, jurnal yang kedua ini menggunakan metode kualitatif atau studi literatur dan analisis model Miles dan Huberman. Nah, penjelasannya apa sih itu metode tersebut? Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya lebih fokus pada makna, pemahaman, dan juga konteks statistik. Konteks bukan angka atau data statistik. Nah, penelitian ini mengumpulkan dan menerapkan berbagai sumber tertulis seperti dari buku, artikel, jurnal, web, atau dari artikel-artikel sebelumnya tentang penelitian tersebut. Nah, hal tersebut digunakan metode Miles dan juga Huberman yang terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama itu edukasi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga itu penarikan atau kesimpulan. Nah, jurnal kedua itu adalah metode yang digunakan oleh jurnal yang kedua, dan itu tujuannya itu untuk memahami bagaimana 7 kebiasaan Covey bisa diterapkan di kalangan mahasiswa untuk membentuk SDM yang unggul yang siap menghadapi era globalisasi. Nah, jurnal yang ketiga itu menggunakan metode gabungan observasi, pengalaman, dan juga studi literatur. Nah, penelitian ini bersifat deskriptif atau kualitatif yang berarti menggambarkan fenomena secara naratif dan juga mendalam. Nah, data yang dikumpulkan dari pengamatan atau observasi kondisi nyata pendidikan dasar di sekolah Indonesia. Yang kedua itu adalah pengalaman pribadi yang ditulis secara langsung, termasuk pengalaman mengajar atau pembinaan siswa secara langsung. Yang ketiga itu literatur atau jurnal lainnya. Nah, untuk memperkuat analisis dengan teori-teori yang ada, hasil penelitian sebelumnya itu menggunakan sebagai acuan. Nah, tujuannya menunjukkan bahwa penerapan 7 kebiasaan sejak dini atau sekolah dasar sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan punya kepemimpinan yang baik. Nah, berikutnya itu ada tujuan atau manfaat penelitian. Nah, jurnal yang pertama itu memiliki tujuan yaitu meningkatkan produktivitas dan perilaku positif karyawan lewat 7 kebiasaan efektif. Jurnal yang kedua itu membangun SDM yang siap menghadapi globalisasi dengan karakter kuat dan kemampuan akademik.
Jurnal yang ketiga yaitu tujuannya untuk membentuk karakter siswa, empati, tanggung jawab, kolaborasi lewat peran aktif dari guru dan juga kebiasaan positif. Berikutnya itu ada temuan kunci. Jurnal pertama itu tentang kebiasaan sangat efektif meningkatkan perilaku karyawan, terutama jika dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen. Jurnal yang kedua itu kebiasaan yaitu 7 kebiasaan membantu pembentukan karakter siswa dan guru sebagai panutan penting. Jurnal yang ketiga ada kebutuhan pendesak membentuk karakter positif di era teknologi agar siswa tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak baik. Nah, berikutnya itu ada kesimpulan, referensi, dan dampak positif. Yang pertama, itu semua jurnal menyimpulkan bahwa The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey memanfaatkan dan juga sangat bermanfaat dan juga relevan untuk semua kalangan, mau dari siswa, mahasiswa, hingga karyawan. Nah, pengembangan karakter itu sangat penting. Karakter yang baik berasal dari kebiasaan yang baik, jadi pembentukan kebiasaan positif sejadi ini sangatlah penting. Nah, yang ketiga itu tentang keseimbangan pengetahuan dari karakter. Jangan hanya fokus pada nilai akademik, tapi karakter seperti empati, tanggung jawab, dan juga disiplin itu juga sangat penting. Nah, tantangan yang dihadapi itu kurangnya perhatian dari pendidik karakter, kebiasaan membaca yang rendah, dan juga pengaruh media sosial yang tinggi menjadi hambatan. Nah, solusinya terapkan 7 kebiasaan sebagai pendekatan pembangunan pribadi yang lebih baik. Itu adalah solusi yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.